Bapak Ibu, mari kita berdoa. Puji syukur ya Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang persekutuan doa Pra-Pentakosta dari awal sampai dengan hari ini, hari yang ke-8, hari yang terakhir. Tuhan sudah menyertai kami di sepanjang pelaksanaannya. Kiranya setiap firman yang sudah kami dengar boleh menjadi berkat bagi kami. Kami semakin mengenal apa yang tidak Tuhan kehendaki untuk tidak kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan juga menyertai untuk pemberitaan firman hari ini, menyertai juga hamba-Mu yang akan menyampaikannya, supaya dengan penyertaan Tuhan segala perkataan yang keluar dari mulutnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Berbeda dengan tema-tema sebelumnya ya, perkara-perkara yang tidak disukai Tuhan. Dari Amsal 6 dikatakan ada 6 perkara yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang jadi kekejian bagi hatinya. Hari ini kita mau belajar perkara yang disukai Tuhan. Masih ingat perkara apa aja yang dibenci Tuhan? Tadi udah disinggung sih, tapi bukan cuma temanya maksudnya. Yang pertama kan mata sombong ya. Apa tuh maksudnya, isinya? Jadi kita harus ngapain? Yang saya ingat pendeta Esi Eisen kasih contoh waktu dia lagi ngantri gitu ya. Dia udah ngantrinya benar, terus ada orang yang motong antrian. Katanya langsung mata sombongnya keluar. Dia merasa dia sudah benar, ini orang ya memang benar sih ngantri ya. Dan yang motong itu salah. Tapi ketika kemudian apa yang benar itu menjadi kesombongan, ya ini kan jadi perkara yang dibenci Tuhan. Ya. Disinggung juga antara orang Farisi dan pemungut cukai yang berdoa, sama-sama berdoa dalam Lukas 18 ayat 10 sampai 14. Ya. Orang Farisi dan pemungut cukai. Orang Farisi dalam doanya, kalau Bapak Ibu baca Lukas 18 10 sampai 14, maka akan sangat terasa nuansa kesombongannya. Ya, bahwa dia dilahirkan sebagai orang Farisi, bahwa dia juga menjalani hidup yang mengikuti Taurat Tuhan. Berbeda dengan pemungut cukai. Pemungut cukai yang bahkan ketika berdoa nggak berani menengadah ke langit, berdiri jauh-jauh ya, karena menyadari mereka berdosa. Lalu Tuhan Yesus mengatakan pemungut cukai itu yang dibenarkan. Ya, orang Farisi yang sudah menjalani hidup keagamaan dengan benar jadi salah ketika hal itu jadi kesombongan. Ya. Kita yang sudah berusaha taat kepada Tuhan, godaan berikutnya seringkali kita jadi sombong, merasa paling benar. Ya. Kesombongan yang kemudian merusak kedamaian. Kalau kita baca Injil kan seringkali pertengkaran itu dimulai dari orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, imam-imam yang selalu menyalahkan apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Bahkan menyembuhkan orang sakit, gara-gara itu hari Sabat jadi dipersoalkan. Jadi melalui tema itu kita diingatkan, bahkan ketika kita sudah benar, sudah hidup benar, kita nggak boleh jadi sombong. Karena apa yang sudah kita usahakan jadi sia-sia semuanya. Ketika kita merasa tinggi hati gitu, sombong merendahkan yang lain. Yang kedua, apa temanya? Lidah dusta. Ada yang masih ingat? Enak ya kalau saya tinggal ngerangkum aja gitu kan, terus selesai. Lidah dusta. Pada Dani Purnama ya. Yang diangkat cerita Ananias dan Safira. Yang harta-hartanya dia nggak jual juga nggak apa-apa. Ketika dia mau jual, mau diberikan kepada untuk pelayanan, mau diberikan, nggak diberikan juga padahal nggak apa-apa juga. Diberikan separuh, suka-suka dia nggak apa-apa kan. Tapi kemudian Ananias dan Safira kan berbohong, mengatakan semuanya
sudah diberikan hasil penjualannya. Siapa yang dibohongi? Kalau itu dipersembahkan buat Tuhan, berarti yang dibohongi kan Tuhan kan, Roh Kudus. Dalam Matius 12 ayat 31, satu-satunya dosa yang tidak bisa diampuni, dosa menghujat Roh Kudus. Kenapa tidak bisa diampuni? Ya gimana caranya kita bertobat kalau Tuhannya kita hujat? Bagaimana caranya? Siapa lagi yang mau kita taati? Kalau Tuhan yang harus kita taati, kita hormati, kita sembah, kita rendahkan dengan menghujatnya. Jadi siapa yang bisa menyelamatkan? Siapa yang bisa mengampuni? Ya, kalau dikaitkan sama kesombongan tadi, merasa diri udah paling benar, udah paling suci, ya itu juga bisa berakhir seperti dosa yang menghujat Roh Kudus. Siapa yang bisa mengingatkan? Siapa yang bisa menegur? Bahkan firman kebenaran dijadikan alat untuk menyerang orang lain, untuk menimbulkan perpecahan. Itu tema yang kedua yang saya dapat ya, menurut apa yang saya pahami. Lalu yang ketiga, tangan yang menumpahkan darah. Itu Pak Roni ya, mengingatkan kalau darah yang dimaksud bukan cuma sekedar menumpahkan darah, tapi darah buat orang-orang Israel itu adalah nyawa. Menumpahkan darah berarti membunuh gitu ya, menghilangkan nyawa orang lain. Kenapa itu dibenci Tuhan? Dalam Kejadian 9 ayat 6, karena Allah membuat manusia menurut gambarnya. Allah yang menciptakan manusia menurut gambarnya. Kalau ciptaan Allah itu kemudian dirusak, dibinasakan, dibunuh, ya Allah marah gitu ya. Tapi Pak Roni juga kemudian kan mengembangkan bukan cuma pada pembunuhan secara langsung ya. Karena kita rasanya nggak ada yang pembunuh lah ya. Tapi mungkin kita membunuhnya bukan menghilangkan nyawa secara langsung, tapi membunuh karakter gitu ya, kemarin Pak Roni bilang. Atau mungkin yang lebih sering tanpa sadar kita lakukan, membunuh semangat. Anak-anak lagi bersemangat terus dibanting gitu ya. Ngapain? Jadi ketika semangatnya mati, ya daya hidupnya juga jadi nggak ada lagi. Ya mungkin nggak langsung meninggal gitu ya. Tapi tanpa semangat, kalau lansia udah nggak punya semangat, ya kita tahu nggak lama lagi pasti. Ya kalau udah nggak ada semangat hidup, ya pasti nggak lama lagi. Saya kira bukan cuma lansia sih, orang muda juga kalau semangatnya udah mati, nggak ada semangat lagi juga pasti akan sakit-sakitan gitu ya. Kalau kita yang jadi penyebabnya, kita diingatkan, kita melakukan sesuatu yang dibenci Tuhan. Lalu berikutnya apa? Hari yang keempat. Hati yang membuat rencana jahat. Hati jendela jiwa gitu ya. Apa yang ada di hati yang kelihatan keluar. Kalau hatinya jahat berarti semua sikapnya jahat. Saya nggak dapat banyak sih dari situ. Mungkin Bapak Ibu ada yang dapat banyak, boleh nanti di-sharingkan. Yang saya ingat yaitu tadi, hati itu pusat gitu ya. Apa yang ada di hati yang nampak dari sikap kita sehari-hari. Lalu berikutnya, kaki yang lari menuju kejahatan. Kaki adalah alat yang digerakkan oleh pikiran, oleh hati juga. Jadi kalau tadi hati membuat rencana jahat, lantas kaki mewujudkannya, melakukannya. Saya jadi ingat Adam dan Hawa ketika jatuh dalam dosa. Pada awalnya kan ular menggoda ya. Kalau kamu memakan buah ini, kamu akan jadi seperti Allah. Ya, lantas Adam dan Hawa jadi tertarik terhadap buah itu. Padahal buah itu selama ini juga ada di situ bersama-sama dengan mereka.
tapi mereka nggak tertarik untuk memakannya. Ketika dikatakan kalau kamu makan bisa jadi seperti Allah, mulailah itu jadi menarik. Ya. Menarik hati. Mereka ingin jadi seperti Allah. Keinginan hati itu kemudian diwujudkan. Kakinya melangkah mendekat kepada pohon buah yang dilarang untuk dimakan itu. Lalu mengambil buahnya dan memakannya. Diawali dari hati yang ingin jadi seperti Allah. Lalu diwujudkan oleh kaki yang berjalan mewujudkannya. Karena itu Adam dan Hawa kemudian diusir dari Taman Eden. Tidak lagi menjalani hidup yang baik gitu ya, udah diatur, direncanakan Allah, tapi menjalani hidup yang penuh penderitaan di dunia. Kemudian ada yang berikutnya, saksi dusta ya. Apa bedanya sama lidah dusta ya? Saksi dusta sama lidah dusta apa bedanya? Kalau saksi dusta dikaitkan sama kesaksian di pengadilan. Jadi ya mungkin kurang lebih sama dengan pengadilan sekarang ya. Untuk bisa memutuskan seseorang bersalah ya harus ada saksi. Minimal 2 orang kalau orang-orang Yahudi. Ketika ada 2 orang bersaksi maka dianggap kesaksiannya benar. Masalahnya ada orang-orang yang sengaja bersaksi dusta untuk mencelakai orang lain. Yang paling terkenal mungkin kisahnya kebun anggur Nabot. 1 Raja-Raja pasal 21. Ya. Raja Ahab menginginkan kebun anggur Nabot, tetapi Nabot tidak mau memberikannya. Lalu istrinya Isabel merancanglah sebuah rencana. Ya. Memanggil tua-tua untuk berpuasa, lalu akan menghadirkan Nabot untuk diadili. Lalu Isabel juga mempersiapkan 2 orang dursila untuk bersaksi dusta. 2 orang untuk mengatakan kalau Nabot telah mengutuk Allah dan mengutuk raja. Itu saksi dusta, bohong. Tapi mereka bersaksi untuk menghancurkan Nabot. Jadi Nabotnya kan dilempari batu sampai mati. Jadi Ahab kemudian bisa mengambil kebun anggurnya. Tapi kan kita tahu apa yang dialami kemudian oleh Ahab dan Isabel kan. Ya dibenci Tuhan. Tuhan menghukum mereka. Lalu yang terakhir yang menimbulkan pertengkaran saudara. Kemarin sih banyak contohnya keluarga ya. Pertengkaran di dalam keluarga. Keluarga yang dibangun dengan susah payah lantas hancur karena pertengkaran. Persekutuan yang dibangun juga seringkali hancur karena pertengkaran. Karena nggak ada yang mau mengalah, semuanya merasa paling benar. Banyak gereja-gereja yang pecah. Jadi bertambah banyak sih. Tadinya 1 gereja gara-gara pecah jadi 2, jadi 3 ya. Tapi kan itu bertumbuh apa enggak? Di satu sisi bertambah banyak, tapi di sisi lain penyebabnya bukan karena iman dan semangat pelayanannya bertumbuh sehingga pelayanannya meluas, tapi didasari oleh pertengkaran. Ini kan enggak jadi kesaksian juga ya. Apa yang sudah dibangun jadi rusak gara-gara pertengkaran. Itulah perkara-perkara yang tidak disukai Tuhan. Jadi kalau sekarang temanya perkara yang disukai Tuhan, maka yang paling gampang ya dengan tidak melakukan 7 perkara tadi ya. Ya kan? Ya udah nggak usah dilakukan 7 perkara yang dibenci itu. Ya. Itu yang paling gampang. Ada 3 cara sih yang terpikir oleh saya. Yang pertama cara yang pasif. Supaya kita tidak melakukan 7 perkara yang dibenci Tuhan itu, kita tidur aja. Kita pasti nggak akan melakukan. Dulu saya ada teman muslim, kalau bulan puasa dia nggak pernah kelihatan. Kemana? Dia di rumah tidur gitu kan. Dia bilang ya daripada dia keluar bikin dosa, ya udah dia di rumah aja tidur. Memang dia tidak melakukan dosa, tapi kan kemudian ya ustadznya mengkritik itu nggak tepat juga.
Karena puasa kan untuk melawan cobaan kan. Kalau dia kan nggak melawan ya, dia menghindari kan, dia tidur aja gitu. Ya di satu sisi kalau kita pasif tidak melakukan apa-apa, ya memang iya sih kita tidak melakukan hal-hal yang dibenci Tuhan. Tapi bukan itu juga yang Tuhan inginkan. Bukan kita diam tidak melakukan apa-apa. Kita harus aktif melakukan sesuatu. Ya. Aktifnya juga ada dua sih. Yang pertama kita baca Matius 18 ayat 6 sampai 9. Matius 18 ayat 6 sampai 9. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang, daripada dengan utuh kedua tangan dan kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu, daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Itu ada tindakan aktif ya. Memotong, mencungkil gitu ya. Apa yang membuat kita jatuh, tangan, kaki, mata, lidah, dibuang ya, supaya kita tidak melakukan perkara-perkara yang dibenci Tuhan. Mau kayaknya lebih baik pilihan yang berikutnya ya. Yang pertama kan tidur aja, yang kedua kita yang bisa bikin kita jatuh kita potong, kita buang. Atau yang ketiga, Yeremia 9 ayat 24. Saya baca dari ayat 23. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Jadi yang disukai oleh Tuhan, bahwa kita memahami dan mengenal Allah. Bahwa kita mengakui kalau Tuhan adalah kasih setia, adil, dan benar di muka bumi. Itu yang disukai Tuhan. Kita memahami dan mengenal Dia. Kita mengakui segala kebaikannya. Prakteknya mungkin kita bisa lihat dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47 ya, yang dipraktekkan oleh jemaat mula-mula. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari
Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jemaat yang mula-mula itu, jemaat yang pertama membentuk persekutuan ketika mereka sama-sama percaya kepada Tuhan. Tetapi apa yang mereka percayai itu, mereka nggak cukup sampai di situ gitu ya. Nggak cukup cuma sampai selesai katekisasi kan belajar ya. Habis belajar katekisasi selesai, baptis dewasa atau sidi, terus udah nggak belajar lagi. Mereka kita baca bertekun dalam pengajaran dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk belajar firman Tuhan, sehingga mereka semakin memahami dan semakin mengenal Tuhan. Ya, itu kan yang disukai oleh Tuhan kan, dalam Yeremia 9 ayat 24 tadi kan, memahami dan mengenal Tuhan, percaya dan mengakui kalau Tuhan itu baik, adil dan benar. Itu sama seperti jemaat mula-mula. Mereka mendengar khotbah Petrus lalu menjadi percaya. Lantas mereka senantiasa berkumpul, terus belajar, bertekun dalam pengajaran, sehingga mereka semakin memahami, semakin mengenal. Mereka bersatu bersama-sama, bukan saling bertengkar, bukan terpecah-pecah, bukan punya niat yang jahat, tapi mereka bersama-sama saling menopang, saling menolong. Yang berkelimpahan menjual hartanya dan membagi-bagikannya, supaya yang berkekurangan, yang membutuhkan juga bisa dicukupkan. Mereka bergiliran memecah roti. Jadi bukan bergantung kepada satu orang aja gitu ya, tapi bergiliran, bersama-sama, bekerja sama, saling berbagi dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Ya, bertekun belajar sehingga semakin memahami dan mengenal Allah. Lantas mereka mempraktekkan gitu ya, meneladani apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus melalui pengajarannya maupun kehidupannya, memperhatikan yang lain, saling berbagi, saling menopang dengan tulus, dengan sukacita. Sehingga apa yang mereka lakukan itu bukan cuma disukai Tuhan. Buktinya Tuhan menambahkan tiap-tiap hari dengan orang-orang yang diselamatkan. Tetapi apa yang mereka lakukan itu juga kemudian disukai oleh semua orang. Ya, apa yang disukai Tuhan, yaitu. Tapi seringkali yang sering dengar kan gitu ya, kalau baca Alkitab terus ngantuk, belum sempat paham gitu ya, udah keburu tidur. Biar nggak ngantuk, ya kita bacanya bareng-bareng lah di sini. Setiap Kamis kan ada PA ya. Kalau ngantuk pasti ada yang bangunin, yakin deh, tenang aja. Supaya kita tadi bisa belajar gitu. Sama seperti jemaat mula-mula, selalu bertekun dalam pengajaran, sehingga kita semakin mengenal dan memahami Allah. Ya saya cukup bersyukur sih, kita kan waktu pandemi dilaksanakan secara online. Ketika kemudian sekarang dilaksanakan di sini, kehadirannya ya lumayan lah, ada belasan. Ya, tapi saya akan jauh lebih bersyukur kalau kehadirannya sama kayak sekarang nih, 80-an. Saya kira kita semua pasti bersyukur ya, kalau kita bisa tadi menyukai firman Tuhan, belajar untuk kita semakin memahami dan mempraktekkannya. Prakteknya kan kalau kita baca Kisah Para Rasul 2, 41 sampai 47 kan rasanya bukan sesuatu yang mustahil untuk kita lakukan kan. Prakteknya kita saling memperhatikan satu dengan yang lain. Ya, kita mau menopang, kita mau menolong kalau ada orang yang membutuhkan. Itu kan akan membuat kita jadi merasa tidak sendiri. Ya. Kalau semangat kita mungkin patah, pasti ada banyak orang yang akan menyemangati kita gitu ya. Berbeda dengan orang yang menumpahkan darah tadi atau yang mematikan semangat. Ya. Kalaupun kita sedang putus asa, pasti ada banyak orang
yang menopang, mendukung, mendoakan supaya semangat kita hidup kembali. Kita bersama-sama saling berbagi, saling menolong. Saya yakin kalau itu betul-betul kita praktekkan, sama seperti jemaat yang pertama, kita bukan cuma disukai Tuhan, tapi kita juga disukai oleh sesama. Dan Tuhan akan menambahkan orang-orang percaya untuk mengisi bangku-bangku yang di atas masih kosong. Ya kan? Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.